Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junjun Munte. Saya dari Arsitektur D118 Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pranata, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Purnama Sakrial Pradini, STMT. Yang pertama, pengertian. 1. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan atau fasilitas pergantian moda. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang. Penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah pengadaan atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki. Pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan. Ruang lingkup yang pertama, ketentuan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Kedua, ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Ketiga, ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Dan yang terakhir, tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. 1. Ketentuan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan 1. Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, yaitu memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yaitu menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan. Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang terdiri dari karakteristik pejalan kaki, karakteristik lingkungan, dan keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya, serta jenis penggunaan lahan atau kegiatan. Yang keempat, teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan sesuai dengan fungsi jalan yang terdiri atas segregasi, integrasi, dan separasi. Ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Seperti yang terlihat pada gambar jalur yang digunakan bersama. Jalur ini berupa trotoar yang digunakan bersama-sama oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda. Penempatan jalur sepeda di trotoar harus tetap menyediakan lebar minimal trotoar bagi pejalan kaki sebesar 1,5 meter. Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Yang pertama yaitu harus mempertimbangkan 1. Karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan. Kedua, karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan. Ketiga, ketersediaan penyeberangan. Keempat, ketersediaan jalur hijau. Kelima, letak prasarana dan jaringan pejalan kaki. Dan keenam, bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.
Ketujuh, kriteria penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki, serta terakhir kriteria ketersediaan ruas pada jaringan pejalan kaki. Ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. 1. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna, dan ketentuan teknis yang berlaku. Kedua, pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. Yang terakhir, tata cara perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang pertama, analisis perencanaan penyediaan dan pemanfaatan. Kedua, perumusan rencana penyediaan dan pemanfaatan. Yang ketiga, pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki selain berjalan kaki. Perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat, seperti contoh yang terlihat pada gambar di mana garis kuning yang ditunjukkan pada trotoar atau jalur pejalan kaki yaitu dipergunakan khusus untuk orang yang tidak normal atau cacat atau orang yang buta. Di mana untuk garis kuning ini dibuat menggunakan seperti pada gambar yang pertama, yaitu garis memanjang, yaitu fungsinya untuk atau artinya yaitu untuk berjalan terus. Kemudian untuk gambarnya satu lagi yaitu yang bulat-bulat kuning, yaitu yang artinya berhenti. Jadi penggunaan garis kuning ini diperuntukkan untuk orang yang cacat supaya mereka tahu kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus tetap berjalan. Jadi inilah yang dinamakan harus melibatkan peran masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikianlah hasil presentasi saya untuk rangkuman Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Dan saya juga meminta maaf atas banyaknya perkataan dan tutur kata saya yang salah. Saya memohon maaf. Demikianlah presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.